Oke gengs, jadi video kali ini kita mau bahas Suzuki Satria FU. Jadi kita bakal review sedikit tentang motor Satria ini. Ini tahun 2015 facelift dari yang Barong ya. Dan ini versi terakhir ya dari Satria Karbu. Sekarang kan udah yang injeksinya tuh. Nah jadi ikutin aja teman-teman ya video ini sampai habis karena kita mau bahas sedikit sejarahnya dari Satria. Suzuki Satria merupakan sepeda motor yang pernah mewarnai sejarah dunia roda 2 di Indonesia, gengs. Nama Satria sangat dikenal di kalangan anak muda pada zamannya. Motor dengan nama Satria ini pertama kali diproduksi pada tahun 1997 dan nama itu masih bertahan hingga saat ini, gengs. Nah, generasi awal Suzuki Satria memiliki desain seperti motor bebek pada umumnya sebelum berubah menjadi Ayago pada tahun 2004. Nah, di Malaysia motor ini namanya Belang, sedangkan Thailand namanya Rider. Generasi awal motor ini punya mesin 120 cc 2 tak berpendingin udara, gengs. Di tahun 97, Satria 120S dibekali mesin berbasis RD Sport 110, namun diberikan pembaruan dan lebih besar menjadi 120 cc 2 tak dengan 5 transmisi percepatan semi otomatis. Lalu Satria 120S ini punya sasis twin spar dan suspensi belakang monoshock, sehingga terlihat berbeda dari motor bebek lainnya, gengs. Nah, pada tahun 1998 Suzuki melahirkan facelift, gengs. Perbedaan nama belakangnya yaitu Satria 120R. Nah, di generasi ini pembaruannya ada di teknisnya, gengs, yaitu transmisi 5 speed semi otomatis menjadi 6 speed dengan kopling manual. Selain itu, Satria 120R ini punya desain stripping yang lebih sporty dengan warna-warna khas Suzuki, gengs. Lalu velgnya juga menggunakan velg racing, dan motor ini punya julukan Satria Lumba-Lumba. Motor ini populer dan menjadi motor yang nggak main-main di dunia balap, gengs. Lalu di tahun 2003 muncullah Suzuki Satria R LSCM atau dikenal sebagai Satria Hiu. Perubahannya total, gengs. Bukan total juga sih, maksudnya desainnya aja. Desainnya itu lebih fresh dan lebih sporty. Mesinnya tetap sama dengan yang sebelumnya yaitu 110 cc, gengs. Lalu ada instrumen speedometer yang punya penunjuk putaran mesin atau RPM atau tachometer, dan motor ini sangat fenomenal, gengs. Namun sayangnya motor ini nggak bertahan lama hingga di tahun 2004 karena emisi dan digantikan dengan generasi ketiga yaitu Satria F150 dengan desain dan mesin yang sangat berbeda dari sebelumnya, gengs. Nah, Satria F150 punya desain yang lebih modern, lebih sporty dan revisioner, dan disenangi anak muda. Mesinnya sudah menggunakan mesin baru yaitu 4 tak, 150 cc DOHC berpendingin udara dengan transmisi 6 speed, kopling manual. Nah, di generasi inilah motor ini menjadi idola kaula muda, gengs. Hingga tahun 2007 dan 2013, Suzuki terus melakukan facelift dengan mesin yang sama dan hanya perubahan desain signifikan pada tahun 2007 dan 2013, gengs. Nah, di sini kami ada Suzuki Satria FU facelift yang merupakan generasi terakhir dari Satria FU mesin karbu. Sebelum lahirnya generasi keempat yang menggunakan mesin baru yang sudah menggunakan injeksi serta teknologi baru, gengs. Ini dia Satria F150 facelift tahun 2015. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to see. Nah, ini, gengs, ini motornya untuk Satria 2015 yang facelift. Ini motor unit punya gue sendiri ya. Nah, ini kuncinya kayak gini. Harusnya ini ada alarmnya sih, ada remote-nya, karena ini bermasalah, mati, error gitu. Ini tipe tertinggi, jadi dia ada alarmnya tuh. Nah, ini dulu harganya kok nggak salah 21 deh, 2015. Ini tipe tertingginya, makanya dia velgnya berwarna, sama dia ada alarmnya. Nah, desainnya itu desainnya lebih agresif ya. Ini desain dari tahun 2013
faceliftnya dari yang Barong, Satria Barong yang 2008 nggak salah. Nah ini dia desainnya tuh gimana ya, kalau yang Satria itu mirip-mirip Moge-nya gitu. Yang sebelumnya tuh yang Barong juga mirip Moge-nya, mulai dari headlamp sama speedometernya. Ini juga sama, mirip sama Moge-nya. Kalau nggak salah GSX 750 deh, yang K8 kalau nggak salah, mirip gitu. Nah dia bedanya sama yang Barong itu dan yang sebelumnya itu, dari sininya nih dia ada gap, bukan gap sih, kayak bezel gitu kalau di handphone Maya gitu. Sedangkan yang Barong sama yang dari Thailand tuh yang palingnya kecil, yang keluaran 2004, dia itu full desainnya kan membulat banget. Kalau ini dia lebih agresif dan sporty ya. Sama juga desain sampingnya itu dia lebih slim gitu, lebih compact dia. Terus juga sayapnya juga lebih tajam ya. Ini desain tajam, udah nggak ngebulat lagi kayak generasi sebelumnya. Jadi sporty banget dan agresif gitu. Iklannya gue inget banget sih, iklannya itu dia sama pesawat jet gitu, Vector, Satria Vector katanya gitu. Nah terus sama kayak versi untuk sebelum-sebelumnya, dia juga dia pakai kalipernya tuh double piston, cakram juga gede, velgnya juga sama generasi sebelumnya yang mesinnya 4 tak ya. Sama belakangnya juga udah pakai cakram, cuman single piston. Nah ini gue ganti knalpot racing, cuman nggak berisik knalpotnya karena gue kasih DB killer di dalam dan adem banget. Kalau dilepas DB killer, berisiknya akan main. Ini gue ganti gara-gara knalpot orinya itu bolong di sini nih, jadi looknya nggak enak dilihat gitu. Mau nyari-nyari di marketplace yang bekas-bekasnya kondisinya sama, belum nemu yang bagus gitu. Ya udah terpaksa lah pakai knalpot racing. Terus juga gue pasang DB killer, jadi suaranya halus, nggak berisik. Kecuali di RPM 7.000-8.000 deh, 7.000-8.000 tuh baru tuh berisik dia suaranya. Tapi kalau untuk di bawah 7.000 itu dia halus banget. Dan ini mesin juga ya Suzuki ya, kuat ya, durability-nya masih bagus, belum ada yang dianeh-anehin. Terakhir itu gue ganti rantai keteng sama tensionernya. Itu sih, belum ada lagi yang harus diganti. Semua masih bagus. Baru dibongkar mesin itu dari kalau nggak salah 3 bulan yang lalu deh, baru bongkar mesin. Dalamnya juga masih bersih banget, karena emang gue rawat dan jarang dipakai juga ya. Maksudnya nggak dipakai jauh-jauh gitu. Nah sama dia ini ya, speedometer juga mirip sama Moge-nya tuh, yang K7 apa K8 tuh Moge-nya. Ntar gue kasih lihat desainnya, desain motornya tuh ada di sini. Jadi gitu aja sih. Oh iya, kalau dibilang boros enggaknya Satria, tapi tergantung dari penggunaannya. Kalau teman-teman pakai motor ini ngegas mulu, ya boros. Tapi kalau santai aja di kecepatan middle lah, 60-80 lah, itu termasuk irit sih. Seliter itu 30 kilometeran lebih ya, 31-32 lah lebih. Cuman kalau emang buat dipakai ngebut ya, itu berasa sih boros banget, emang bener boros gitu. Cuman ya untuk kecepatan yang konstan atau middle aja lah, nggak ngebut-ngebut, 70-80 itu udah paling aman sih. Irit sih motor, termasuk irit. Terus juga tankinya kalau nggak salah 3 literan ya, ntar ada di sini tulisannya gitu. Oh ya, dia juga nggak punya ini bagasi. Nah, bener. Dia nggak ada bagasinya, dia cuma ada di sini aki, udah tangki gitu. Ini akinya udah 3 tahun. Harusnya kan 2 tahun ganti ya. Ini udah 3 tahun nih, masih bagus sih. Keren sih motobat. Ya paling gitu sih gengs, Satria ini. Kalau ditanya masih worth it ya. Untuk main-mainan aja gitu. Tapi kalau untuk harian, tergantung teman-teman nih, baru segini kilometernya. Kalau teman-teman mau melihara Satria buat harian,
bisa aja. Nah, cuman pegel dia kalau untuk harian. Tapi kalau udah terbiasa bawa motor kayak gini, ya nggak bakal pegel sih, biasa aja gitu. Kayak gue udah biasa kalau buat jalan jauh. Nih terakhir jalan jauh itu ke Sukabumi, ke kalau nggak salah ke apa ya, Cikumbung Sulanlaya, lupa namanya. Kalau ke puncak sering lah, udah berapa kali itu sih. Dan desain dari Satria ini dia lebih apa ya, timeless ya. Buat dimodif juga gampang banget. Standaran udah ganteng, mau diapain lagi gitu. Jadi emang timeless desainnya itu. Dari yang generasi yang pertama tuh yang 2004 masih bagus. Bahkan yang 2 taknya yang Satria RU yang hiu itu juga di sini masih bagus, masih enak lah dilihat untuk zaman-zaman sekarang ya. Seukuran motor tua itu masih terlihat motor muda. Bahkan gue nggak sadar untuk yang motor ini ya. Bahkan gue nggak sadar ini motor udah tua juga sebenarnya. 2015, sekarang 2024 itu nggak salah 9 tahun ya, 9 tahun. Dan baru sadar aja gitu, karena waktu itu servis kan ketengnya sama tensioner tuh tonjokannya emang udah tua tuh, udah harus ganti, udah aus. Hampir kelewatan. Jadi ini kan versi terakhirnya dari yang Satria Karbo ya. Yang 2017 itu dia udah mulai yang injeksi. Mesinnya baru, teknologinya juga baru, dan desainnya semua baru. Itu termasuk yang all new. Dan ini yang terakhir. Nah teman-teman pengen denger suaranya? Nih kita nyalain aja ya. Bisa starter sih, cuman lagi pegang kamera. Jadi kita ini aja. Gitu aja. Emang halus sih, karena gue kasih DB killer. Kalau dilepas tuh berisik banget suara kayak helikopter gitu. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya informasi tentang Satria facelift 2015. Jadi kita udah bahas sejarahnya juga tuh, nama besar Satria gitu gengs. Terima kasih sudah menonton. Selamat, Pride Otomotif is Pride.